Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Sehat? Baik-baik semua? Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk naikkan syukur kepada Tuhan. Yes. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan untuk udara yang segar. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kaki tangan kami yang masih terus bisa bergerak beraktivitas. Terima kasih untuk detak jantung kami. Terima kasih kami boleh ada pagi hari ini beribadah bersama. Itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan bagi kami. Bukan karena hebat dan gagah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Kami bangga punya Yesus. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau. Terima kasih Engkau Bapa pemelihara hidup kami. Terima kasih Engkau Bapa penolong kami. Terima kasih Engkau Bapa pelindung kami. Engkau Bapa kota benteng kami. Allah yang kami percaya. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus, penuhi rumah-Mu Tuhan dengan kekudusan Allah. Penuhi rumah-Mu Tuhan pagi hari ini dengan kekudusan. Sehingga kami dilayakkan oleh darah Yesus untuk menghampiri tahta Tuhan yang kudus. Tutup bungkus setiap kami. Engkau yang berurusan dengan setiap hati kami. Kami mau datang dengan kehausan. Kami mau datang dengan kerinduan. Kami mau mengakui kehebatan kedaulatan Tuhan pagi ini di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari umat Tuhan katakan, kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang. Penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu kulihat langit terbuka, kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan.
Pagi hari ini kami mau bermegah di dalam Tuhan, di dalam Allah yang telah menyelamatkan kami. Kami mau bersorak-sorai bagi Allah kami yang hidup, di dalam nama Yesus yang melepaskan kami dari segala yang jahat, yang melepaskan kami dari segala maut di dalam nama Yesus. Terpujilah Allah yang kudus, terpujilah Allah yang hidup di tengah-tengah kami di dalam nama Yesus. Engkau berdaulat di tengah-tengah kami, Engkau menjamah setiap kami yang mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur darah Yesus kami disembuhkan. Yang terikat pagi hari ini, oleh kuasa darah Yesus kami dilepaskan di dalam nama Yesus. Yes, yang berbeban berat diberi kelegaan oleh karena kasih Yesus yang besar atas kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau bersorak-sorai di rumah Tuhan di dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu, kasih-Mu melawat setiap kami, membangkitkan kami, memulihkan, menyegarkan setiap kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Gereja Tuhan yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Semua sehat? Semua segar dalam hadirat Tuhan? Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau dengan sorak-sorai, dengan penuh sukacita, damai sejahtera yang Tuhan sudah limpahkan. Kita mau katakan, kita gandol Gusti. Mari lihat kanan kirinya bilang, yuk gandol Gusti. Ya, kita harus terus setiap hari, setiap saat, setiap menit detik kita gandol Gusti. Amin Bapak Ibu. Dengan semangat lihat kanan kirinya, jangan menikmati sendirian. Lihat kanan kiri, mari kita menari bagi Tuhan. Jangan kalah dengan lansia-lansia di tempat ini, mereka lebih semangat loh. Haleluya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, dino wengi, gandol Gusti. Katakan ibu-ibu, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino, dino wengi, gandol Gusti. Kula amun percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamanya. Hatiku ayam tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina ku ngombe gandol Gusti. Lebih semangat mari Bapak. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Lebih semangat. Saben dina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina wengi gandol Gusti. Kula amun percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamanya. Hatiku
disukai dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Bapak Ibu, maka kita hidup berkemenangan di dalam Tuhan, hidup merdeka bersama Tuhan. Amin Bapak Ibu, lebih semangat? Yang lebih semangat, mari kita sama-sama nyanyikan lagu Bahwa Tuhanlah Kekuatan dan Mazmurku. Hati kami percaya kepada Tuhan. Kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Yes, 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 yes. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. 1, 2, 3, say, Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita Bapak Ibu Saudaraku di dalam Yesus Tuhan. Kita mau tetap terus bersyukur padanya. Ada kasih, ada kesetiaan di dalam nama Yesus. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Katakan kepadanya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
firman dan mazmur kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita mau siapkan hati datang kepada Tuhan. Mari kita membuka hati kita untuk kita mendengar nasihat firman Tuhan. Kita membuka telinga kita, hati kita meresponi firman Tuhan pagi ini. Kita duduk diam dalam hadirat Tuhan. Apa yang Tuhan mau atas hidup kita, biarlah itu terjadi. Rancangan-rancangan yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi kita, itu terjadi sesuai kehendak Tuhan atas hidup kita. Terima kasih Bapa yang baik. Berfirmanlah di tengah-tengah kami. Kami haus, kami lapar. Kami merindukan Engkau Tuhan seperti sungai merindukan air. Kami siap dipulihkan. Kami siap disembuhkan. Kami siap disegarkan dalam hadirat Tuhan. Kami siap diberi kemerdekaan. Kami siap diberi kemenangan bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sebab di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan segenap hati, sama-sama kita katakan, firman-Mu berkata Kau besertaku, amin. Yes. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yes, dalam nama Yesus. Setiap kami di tempat ini disediakan kerendahan hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dan menghidupi di dalamnya. Sehingga firman-Mu Tuhan berbuahkan kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berdoa buat adik-adik kita. Oh, ganti lagi. Ya. Mari kita berdoa bagi anak-anak dan adik kita. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menempatkan mereka di antara kami menjadi rekan kerja. Oleh karena itu kami berdoa untuk tangan Tuhan terkedang atas mereka, membuat keajaiban demi keajaiban dalam hidup mereka. Berbicara dan berkata-kata seperti seorang bapak kepada anaknya. Engkau menjamah, Engkau melawat mereka, memperkenalkan dirimu sebagai Bapa, sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sebagai pembela mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, urapi setiap guru-guru sekolah minggu. Tangannya memberikan sentuhan, tatapan matanya memberikan pengharapan, mulutnya mengatakan kebenaran bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, tema yang diberikan adalah melekat dan menghasilkan buah. Melekat dan menghasilkan buah. Melekat Bapak Ibu Saudara itu artinya adalah tidak bisa terpisahkan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara menempel perangko itu ke amplop, ya, setelah beberapa waktu dia menjadi kering, lalu Bapak Ibu Saudara kelupas. Pasti akan melukai, merobek satu sama lain. Betul ya? Ya, itu melekat namanya, nempel. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita melekat kepada Tuhan, maka bisa menghasilkan buah. Ya. Maka kita menjadi orang-orang yang manusia seutuhnya seperti pada waktu manusia diciptakan. Nah, beberapa pengalaman saya ketika saya melekat kepada Tuhan, ketika hidup saya menjadi satu dengan Tuhan, maka saya menemukan hidup saya itu asli seperti yang diinginkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang dalam, sesuatu yang harus kita alami dan mengerti. Sesuatu yang harus kita alami, kita jalani, kita pahami. Nah, mari kita melihat Alkitab kita
Di Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Kelihatan? Kalau enggak buka bisa buka Alkitab Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Bapak Ibu Saudara, tentu kita bertanda tanya. Karena ada kalimat yang berisikan tentang buah. Tentu kita bertanya-tanya, buah apa ini maksudnya? Seringkali kita membaca Alkitab sambil lalu. Tahu sambil lalu? Lalunya sambil. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi sambil lalu saja. Kita enggak benar-benar memahami. Kita tidak benar-benar ada di dalamnya. Kita tidak benar-benar melihat. Sehingga kita enggak tahu buah mana. Padahal Bapak Ibu Saudara bicara buah, Bapak dan Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang senang dengan buah. Ada di sini yang tidak senang dengan buah? Coba siapa yang senang dengan buah, angkat tangan. Ayo. Ya, Vanes tidak suka. Ya, semua orang di dunia ini suka buah, Bapak Ibu Saudara. Hanya di dunia ini macam-macam buah. Ya, ada durian. Kalau itu Vanes tidak suka. Ya. Tapi mamanya suka. Pak Didi tidak suka. Saudara-saudara, dia sukanya saudara-saudaraku mungkin ya buah apa? Pak, mangga. Ya, Bapak Ibu Saudara tanya coba, kamu suka buah apa? Coba tanya samping. Supaya mengenal. Ya, coba tanya samping kanan. Sudah? Kamu saya tanya, buah apa? Apa? Anggur, Bapak Ibu Saudara. Kalau ini buah apa? Ayo, siapa yang tahu? Salah kalau kelengkeng. Leci. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ibu ini sangat mukanya muram gambarnya, betul enggak? Betul? Salah. Ibu ini mukanya apa? Smile, tersenyum. Ya, sayang di sini tanamannya bunga semua, enggak ada buahnya. Ya, masalah Alkitab banyak bicara buah. Besok tolong kasih buah anggur apa di sini, ya, saudara-saudara. Nah, ibu ini tersenyum karena buahnya begitu lebat. Ya, saya pernah ingat istri saya itu kami dikasih dari kelurahan itu pohon mangga kesukaan Pak Didi. Ya. Saudara-saudara, nah lama sekali tidak berbuah. Lalu setiap pagi istri saya itu keluar rumah ngomong sama buah itu, kamu harus berbuah dalam nama Yesus. Kamu harus berbuah dalam nama Yesus. Enggak tahu berapa lama mama bicara. Tapi pada tahun itu juga kami menuai. Istri saya senyum, tetangga saya yang tidak ikut ngomong harus merintahkan pohon itu harus berbuah, senyum juga. Pencuri juga tersenyum. Tukang saya menghabiskan buah itu dan saya tanya, "Loh kok entah ini?" Dia tersenyum lebar, "Saya makan, Pak." Saudara-saudara, buah itu menyenangkan. Ya. Kita mau next dulu.
saudara-saudara? Silakan Kak. Ya, apa yang Tuhan dan manusia inginkan? Pertama, bertumbuh ke arah Kristus. Karena supaya kita berbuah, Alkitab banyak sekali memakai kata-kata pohon. Kita diidentikan dengan pohon. Dan pohon itu yang diharapkan adalah buahnya. Kalau bunga diharapkan adalah bunganya. Betul enggak? Ya. Tapi buah itu buahnya itu kalau nanam, saudara-saudara. Nah, untuk Anda berbuah, tidak serta-merta Anda nanam bunga ini lalu Anda tancapkan di halaman rumah Anda atau di pot Anda, langsung berbuah. Betul enggak? Betul enggak? Itu pasti Bapak Ibu Saudara. Anda ngambil nanti beli saudaraku buah di Hormat Bawen, saudaraku Anda tanam buah kelengkeng atau leci di sana, Anda tanam di halaman rumah Anda, lalu besok Anda melihat dia sudah berbuah, Anda pingsan, betul enggak? Ya toh? Gublak. Kenapa bisa langsung berbuah? Anda akan pingsan dan Anda akan kaget. Kecuali nanti Anda bicara seperti istri saya. Saya ke kiri sedikit, Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda hidup di dunia ini, sama seperti Adam dan Hawa hidup di Taman Eden. Itu sama persis seperti yang istri saya buat. Di Taman Eden itu, kalau Anda pengen buah durian, Anda petik buah durian, itu langsung muncul lagi, bread. Enak enggak? Jadi di sana enggak mengenal musim. Kalau sini kan mengenal musim. Durian 6 bulan sekali. Bahkan kadang setahun sekali. Tapi kalau hidup di dalam kerajaan Allah itu muncul langsung. Petik muncul. Sama seperti istri saya bilang. Nah, yang pertama kali Anda untuk berbuah, Anda harus memahami bertumbuh. Kata bertumbuh artinya adalah berubah. Kata bertumbuh sekali lagi saya katakan berubah. Ya. Jadi kalau misalkan contohnya waktu itu saya diajak pembimbing saya ke laboratorium Satya Wacana, dia fakultas pertanian. Nah, setiap minggu dia ajak saya bawa penggaris. Lalu dia nanam tomat itu bulan ini, minggu ini diukur sama dia. Pakai penggaris. Oh, baru 10 cm. Minggu berikutnya ngajak saya lagi. Dia ukur lagi. Oh, 15 cm. Minggu berikutnya diukur lagi. Sampai 3 bulan itu tomat itu keluar buahnya. Jadi dia bicara sama saya, kalau Anda mau berbuah, Anda harus bertumbuh dulu. Kata bertumbuh tadi apa artinya? Sekali lagi kata bertumbuh artinya kelompok sini, kelompok calper sini, kelompok bertumbuh artinya bukan berbuah. Berubah. Ya, sekali lagi 1, 2 katakan. Lebih keras lagi Bu. Apa? Berubah. Nah, itu bertumbuh namanya. Nah, bertumbuh kemana? Kepada karakter Kristus. Saudara-saudara, Anda hidup ini ada patternnya, ada malnya, ada ukurannya. Bapak Ibu Saudara semua. Ukurannya ketika Anda ini menjadi Kristen, terima Tuhan Yesus, maka itu perjalanan rohani Anda menuju karakter Kristus. Saudara-saudara, bukan menuju karakternya siapa yang perempuan Agnes Monica, terus yang laki-laki siapa tahu tuh? Ya pokoknya artis-artis itu atau atlet-atlet, bukan.
itu bukan standarnya orang Kristen. Orang Kristen perjalanan hidupnya menuju karakter Kristus. Saudara-saudara. Oke? Ya, saya mau ambil contoh Jojo. Ya, Jojo. Ayo Jo, sini Jo. Ya, sini Jo. Semangat Jo, lari Jo. Jojo, saudara-saudara. Sini Jo, naik sini Jo. Ya, naik. Nah, begitu Jojo ini terima Kristus, saudara-saudara, maka dia harus punya tujuan hidupnya itu menjadi seperti Yesus. Coba bilang, saya harus menjadi seperti Yesus. Kalau tidak, maka Anda disebut dosa atau apa? Hamartia, meleset dari sasaran. Jadi nanti malaikat Tuhan, sudah waktu Anda masuk kerajaan sorga, Anda berhadapan dengan malaikat, Anda tidak ditanya begini, pendetamu siapa? Tidak ditanya begitu, saudara-saudara. Tapi Tuhan cenderung melihat, saudara-saudara, siapa dia. Nah, tadinya misalkan Jojo ini, saudara-saudara, orangnya ngapusinan. Ini contoh aja ya, enggak beneran ya. Contoh aja. Begitu dia mengikut Kristus, melekat kepada Kristus, maka dia berubah, tidak menipu lagi. Jelas? Misalkan lagi Jojo ini tadinya males. Begitu dia terima Yesus, perjalanan dia, saudara-saudara, menuju kepada rajin. Oke, saudara-saudara, begitu dia ini, saudara-saudara, terima Yesus, dia berubah orangnya yang tadinya bodoh, dia menjadi pinter. Itu perubahan. Yesus pinter enggak? Yesus pinter enggak? Pinter toh yo. Nah yang berikutnya, banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak mesti data. Saudara-saudara, Yesus itu kaya. Sampai uangnya saja dia pakai bendahara. Itu bukan bendahara Komsel, Bapak Ibu Saudara. Yudas itu bendahara perusahaannya Yesus. Saudara-saudara ya. Nah saya cerita kepada Anda. Nah kalau Yesus itu kaya, Yesus suka hutang enggak? Nah saya mau cerita, kebetulan saya punya pengalaman. Ibu saya itu dulu nih ya. Kalau enggak hutang, itu rasanya gelisah. Lucu enggak? Itu lucu Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi kalau dia punya duit banyak saudaraku, dia juga pusing mau diapain duitnya. Tahu ya, paham ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah banyak orang duit mumet, enggak punya duit juga mumet. Saudara, tanggal tua saudara-saudaraku mulai tanggal 20 tensinya naik Bu. Kok sini saya kenceng-kenceng toh gitu. Tidak ada apa-apa, makan ya normal, semua ya normal saudara-saudara. Saya kasih tahu kepada Anda semua ini cerita beneran, pengalaman betul. Nah rupanya Bapak Ibu Saudara punya kebiasaan hutang, walaupun punya duit. Kalau enggak hutang itu pusing. Coba tanya kue ngono enggak gitu. Tanya kanan kirinya, kue gitu enggak gitu. Nah saya cerita tahu saudara-saudara, nah waktu Tuhan itu saudara merubah ibu saya. Dia merubahnya dari memberi sukacita. Dia merubahnya jadi memberi gembira. Jadi saya kalau datang itu saudara-saudara, ibu saya ajak nyanyi. Saudara-saudara, ya biar dia melekat sama Tuhan tak ajak nyanyi. Saudaraku ya, nyanyinya adalah hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat
Dia merasakan senang, dia merasakan senang. Nah, ketika dia senang dengan Tuhan, dunia ini Bapak Ibu Saudara tidak ada nilainya. Sekali lagi saya beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, ketika Anda ini mulai mengalami hadirat Tuhan, mulai mengenal Tuhan, mulai segala sesuatunya adalah Tuhan, akhirnya adalah Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, dunia sangat kecil di hadapan Bapak Ibu Saudara. Sehingga Anda mudah mengaturnya, mudah menyelesaikannya. Tapi ketika saudara, kamu punya uang receh enggak? Punya uang enggak? Minta uang. Paling kecil. Boleh recehan. 1.000, 2.000 ya boleh, 500 ya boleh. Ya saya tahu Anda duitnya banyak semua. Dua Pak Edi. Dua aja. Nah perhatikan Bapak Ibu Saudara. Seringkali ini uang besar apa kecil di tangan saya. Tapi Bapak Ibu Saudara lihat kalau ini di matanya Jojo. Nempel begini. Nilainya berapa ini? Ini berapa nilainya? 500-an. Dua berarti 1.000. Kalau ini nempel terus di WC ya dia nempel di sini. Saudaraku kemudian ketemu teman dia nempel sini. Ketemu istrinya dia nempel. Kayak so gini enggak, Jul? Nah, coba Jul. Ya, hadap sana Jul. Tempelin di mata. Biar dangak dikit biar enggak jatuh. Ya. Ayo jangan jatuh. Ya, saudara-saudara biar tahu. Ini kecil tapi jadi masalah ini Bapak Ibu Saudara. Coba tempel lagi. Kayak papi gini. Dua toh. Agak jangan jatuh ya. Hadap sana. Saya kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, hadap sana tempel. Dua. Mana tadi yang satu? Loh. Itu keinjak enggak? Oh, jadi masalah. Oh, masuk sini loh malah mbok gembol gitu oh. Tempel hadap sana coba. Ya. Ya, hadap sana, lurus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Anda berjalan kayak ini, mungkin papahnya, mamahnya bisa jadi masalah itu. Tahu? Bapak Ibu Saudara, cuman uang kecil, tapi bisa bikin masalah. Kalau Anda hanya berpikir berpandang, lu mana belum? Nah gitu, pokoknya nanti kalau sampai papi ngomong selesai ya toh, sini ganti Vanes. Enggak mau. Kamu siapa pemain musik? Mary ya, sini Mary berdiri, Jojo turun. Ya, saya mau kasih supaya Anda jelas Bapak Ibu Saudara. Ya, tolong tempel di mata, hadap ke sana, jangan sampai jatuh, agak dangak dikit. Ya, sebelum saya ngomong selesai jangan ya. Ya, gitu. Nah saudara-saudara, seringkali suami istri ini tengkar hanya gara-gara duit. Dan belum tentu itu besar. Betul enggak? Kenapa? Karena pandangannya cuman duit. Nah ketika ibu saya rubah itu, Yesus menjadi sukacitanya, Yesus menjadi pokoknya, saudara-saudaraku, pandangannya mulai berubah. Ngerti saudara-saudara? Saya yakin Bapak Ibu Saudara, kok jatuh mer, ambil. Angel mentoh nempel ke duit neng motor. Aku bisa, padahal aku enggak mata duitan loh. Saya bisa lama. Kamu kembali ke tempat duduk. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi Bapak Ibu Saudara semua, ini uang kecil, tapi kalau di mata, Anda seringkali menjadikan pokoknya, ini nek orang duit, itu satu. Wong nek wis ngomong pokoknya, kuwi berat. Pokoknya aku harus gini, pokoknya kowe sing harus kalah, pokoknya kowe harus, nah pokoknya itu bukan itu. Nanti saya beritahu pokoknya itu siapa. Bapak Ibu Saudara, ya seringkali kita berdebat soal itu. Dengan pasangan kita, dengan teman kita. Saya
eh, ini karena kita semua ini kan harus belajar, saudara-saudara. Harus belajar terus. Ya. Ketika kita bertumbuh, maka kita sebenarnya harus berubah. Sekali lagi kata bertumbuh berarti berubah. Saudara-saudara, Anda harus berubah. Kemana berubahnya? Karakter Kristus. Saudara-saudara ya, karakter Kristus. Nah, yang kedua, berbuahkan pelayanan dan jiwa-jiwa. Oke, saudara-saudaraku, kalau Anda nanam uang 1 juta di bank, maka pada 1 tahun dia akan berbuahkan semangka. Betul? Amin? Amin. Salah. Kita nanam uang di bank, maka dia akan menerima apa, Pak? Menerima uang. Dia berbuahkan uang. Ya, itu mau beli semangka, mau beli apa. Tapi buahnya tidak mungkin nanti Anda mengambil semangka di bank, saya mau mencairkan semangka. Kan tidak mungkin, betul nggak? Nah, saya beritahu kepada Bapak Ibu Saudara semua, ya, Tuhan itu ingin buah pelayanan Anda dan jiwa-jiwa. Sebab Tuhan sudah menanam benih dalam hidup Anda. Saudara-saudara. Jadi saya cerita nih, Mary lagi, Mary, ya, Merry Christmas apa? Oh Mary ya, soalnya saya punya teman itu Merry Christian and Happy Oscar. Nah kamu Mary. Nah Mary ini saudara-saudara, Yesus sudah, Allah Bapa itu sudah menginvestasikan Yesus dalam hidupnya. Benih firman itu ada di dalam hidupnya. Ya, Tuhan harapkan Mary berbuah. Yang pertama berbuah karakter Kristus tadi atau buah roh. Oke? Ya, saudara-saudara ya. Jadi contohnya temannya Mary ini ketemu Mary. Saudaraku, orangnya itu lembut, manis, murah hati, panjang sabar, ndak ngamuan, ndak tersinggungan, maka orang itu tertarik kepada Mary. Oke? Tapi kalau wong iki gedabrukan, orang Kristen tapi gedabrukan tahu ya. Gedabrukan tuh ya kayak marahan, nesunan, tersinggungan, mutungan apalagi, jengkelan apalagi, ngutangan apalagi, saudara-saudaraku. Banyak itu saudara-saudara dalam hidupnya orang Kristen tidak menunjukkan karakter Kristus. Yang diinginkan Tuhan, karakter Kristus ini adalah sama dengan buah roh. Oke. Coba beritahu kanan kiri Bapak Ibu Saudara, karakter Kristus sama dengan buah roh. Ya. Jadi ketemu dengan orang yang sopan, penuh penghargaan, kreatif. Ya, saudara-saudaraku, penuh nilai-nilai, maka Bapak Ibu Saudara akan interest, tertarik dengan itu. Tapi coba misalkan Mary ketemu saya itu, saudara-saudaraku, tetangga-tetangga sudah ngomong, wong kayak naik utang atau bayar. Contoh aja. Maka saudara-saudaraku tetangga, ini mau ketemu aja sudah males. Betul enggak? Itu. Saudara-saudara, tahu ya? Kayak wong kae wis engko mesti ngomongnya saru-saru, rusak-rusak. Orang sudah males ketemu. Tapi ketika dia penuh dengan penguasaan diri, murah hati, ramah, saudaraku, 9 buah roh itu penuh pada dia, temannya dia akan banyak. Saudara-saudaraku, amin. Ini yang ngasih tema itu pemimpin Anda loh, bukan saya. Silakan. Jadi saudara-saudaraku. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, berbuahkan pelayanan atau jiwa-jiwa. Ya, seberapa banyak
Anda ditanam di bait Allah. Bait Allah itu apa? Gereja. Ya. Kak Yuli ditanam di sini. Setahun sudah menghasilkan buah, bro. Oh, karakter Kristusnya mempesona. Oh, bagus. Berarti pohonnya lebat, buahnya banyak. 2 tahun kemudian, yang Tuhan harapkan adalah buah. Kalau kita nanam duit di bank, maka kita menerima bunganya. Betul? Kalau kita nanam semangka seperti di tempatnya Pak Edi, maka tidak mungkin berbuahkan jagung. Betul enggak? Kalau kita nanam, Tuhan nanam di sana buah durian, ya Pak Edi itu neneknya punya durian yang sangat enak. Saya pernah dibawain 1 truk ya itu ya. Saudara-saudara, wah tak jual sama Pak Edi, sama Yvonne, sama Mbak Odit, Mas Atu. Gitu. Masih enggak? Oh sudah dipotong. Padahal jemaat mau dibawa sana semua. Jadi saudara-saudara, ketika Tuhan menanam Anda, coba Kak Yuli aja sekarang. Kak Yuli berdiri, Kak Yuli. Ya. Ya. Ketika Tuhan nanam Pak Yuli, Cik Yuli, maka buahnya apa? Ayo. Oh, enggak boleh jawab, orang Telogosari. Ayo, kira-kira apa Sen? Jadi Tuhan tanam Kak Yuli nih di sini. Buahnya apa, Bu? Tadi Tuhan nanam semangka, buahnya apa? Daun sirih, itu buri. Ya. Ketika Tuhan nanam apa, Riz? Semangka toh? Betul enggak? Ketika Pak Edi nanam durian, buahnya apa? Durian. Nah, sekarang Tuhan nanam Bu Yuli di sini. Buahnya apa? Ya Yuli berikutnya toh. Betul enggak? Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah, Bu, siapa Bu? Minta tolong Bu, tolong biru. Bu biru, Bu siapa? Bu Jenny. Ya, berdiri sini Bu Jenny. Nah, mari saya ceritakan. Ya, saudara-saudara, supaya Anda semua mudeng nih. Gitu. Ya, Bu Jenny sebelah saya sini, ya. Bu Jenny dan Bu Yuli ini sudah kenal lama. Ya, saudara-saudara. Tapi Bu Yuli ini belum bertumbuh ke arah Kristus. Jadi dua-duanya agak sedikit permisi, agak sedikit jauh. Enggak begitu mengenal. Nah, Delalai, Anda tahu Delalai enggak? Bahasa Jerman itu. Sekonyong-konyong, ya saudara-saudara. Ini belanja bareng di pasar. Ketemu di pasar. Nah, Bu Jenny melihat Bu Yuli, saudara-saudaraku, berubah. Orangnya ramah, murah hati, beliin getuk. Ya, saudaraku, roti wong at, saudara-saudaraku. Kemudian memuliakan Bu Jenny. Maka saudara-saudara, Bu Jenny ini makin dekat dengan Bu Yuli, gandeng tangan. Ya. Oke, saudara-saudara, kenapa Bu Jenny tadi tertarik sama Bu Yuli? Karena buahnya, karakternya. Oke? Jelas enggak? Coba beritahu, aku ngerti yuk maksudnya Bapak Pendeta itu gitu. Ya. Nah, setelah ini saudara-saudaraku, Bu Jenny ini kenal lama-lama, maka Bu Yuli ini cerita bahwa dia diubah oleh Tuhan. Cerita, ngomong, saya diubah Tuhan. Nah, oke. Oh gitu ya, gitu. Saya mau gitu. Coba. Nah, ketika dua-duanya ini mau, Bapak Ibu Saudara, ya, mereka komitmen dimuridkan. Saudara-saudara. Jadi akhirnya ini menjadi buah pelayanannya Bu Yuli. Jelas? Sering kok diomongke gitu coba. Ngomong kanan kirimu, sering kok diomongke gitu.
tapi aku dong kelakoni gitu. Tapi saya belum jalani gitu. Coba saudara-saudara ngerti ya saudara ya. Saya enggak nyindir loh nih. Saudara, saya negur Bapak Ibu Saudara supaya masuk di dalamnya. Ya. Jadi ini terpisah akhir nganu kan. Tapi Bu Yuli itu intent mengunjungi. Coba. Ya. Ditelepon dulu wedok-wedoknya gini ya janjian. Lalu dikunjungi saudara-saudara dikunjungi. Kok baik pun toh. Lalu mendoakan saudara-saudara. Bukan hanya mendoakan, kalau kunjungan juga bawa saudara-saudaraku bunga kertas. Ya saudara-saudara gitu. Lalu saudara-saudaraku banyak sekali interaksinya. Maka Bapak Ibu Saudara, dia menjadi buah pelayanannya Bu Yuli. Jelas? Coba tanya. Kowe dadi wong Kristen wis berapa lama? Kanan kirimu tanya. Buahe wis piro gitu. Buahmu sudah berapa gitu. Ya, tepuk tangan dulu buat mereka ya, saudara-saudara. Nah, saya pemuridan sama Pak Edi sama Pak Didi. Ya, sama Mas Ad bertiga. Kami sering berinteraksi, worship bareng, ya, jajan bareng, saudara-saudara ya, marah bareng. Saya pernah marah-marahan sama mereka, saudara-saudaraku. Itu pemuridan. Tahu ya? Tapi apakah godaan? Anda tahu godaan enggak? Tahu ya? Apa godaan? Musuhan tapi diam-diaman kan enggak. Tetap saudara-saudaraku, dia menghormati saya sebagai bapaknya. Saya menghormati dia sebagai hambanya, saudara-saudara. Tetap terus berjalan sampai akhir hidup, saudara-saudara. Itu pemuridan namanya, saudara-saudara. Nah kalau kita, saudara-saudaraku, hidup di gereja ini setahun, 2 tahun, 3 tahun. Anda tidak menunjukkan karakter Kristus yang pertama. Yang kedua, buah pelayanan. Pastilah kita kurang fokus di sana. Silakan duduk. Saudara-saudara. Pasti kita kurang fokus Bapak Ibu Saudara. Benar? Sebab saudara-saudara yang diinginkan Kristus adalah buah. Ingat pohon yang rimbun. Pohon yang rimbun ini berbicara tentang kegiatan pelayanan kita. Pada waktu Yesus mau makan, tidak ditemukan apa? Buah. Lalu pohon itu terkutuk. Di Alkitab, bicara soal kutuk yang pertama adalah Anda tidak melahirkan bayi-bayi rohani. Maka itu si Sarah, dia menangis kepada Imam Eli. Minta apa? Anak. Dia ngomong, lebih baik aku mati daripada aku tidak punya anak. Saudara-saudara. Dan bukan hanya si Sarah. Saudara Hana. Hana, saudara-saudaraku. Zaman Musa, anak dibunuh. Zaman Yesus, anak dibunuh. Karena sebuah generasi. Di New York, saudara-saudaraku, sekarang punya wali kota Muslim. Di Inggris, London, gubernurnya juga Muslim. Kenapa? Karena mereka melahirkan generasi. Jadi pada waktu pemilu mereka menang. Kita KB. Maka itu banyak anak, banyak rezeki. Nanti kasih tahu si Pak Yohanes. Ya. Minta 5 lagi. Saudara-saudara ya. Ya next dulu. Nah bagaimana caranya? Wis mehbar nih. Kalau sudah bagaimana caranya nih wis mehbar. Ya saudara-saudara. Ya.
Coba pantatnya diginiin, wis panas kayak mau gitu. Ya. Next. Oh sorry, ini dulu. Nah, secara otomatis saudara-saudara kita tumbuh, berkembang, bertambah usia dan menjadi saudaraku dewasa. Oke. Kedewasaannya hilang. Itu otomatis. Ya, saudara-saudara, Jojo nanti, Jo kamu muda ya. Timi Sensen ya, Sensen itu enggak langsung gede gini, wong dia kecilnya sering di rumah saya. Umur setahun 2 tahun tuh. Mamanya nanti nih kok aku enggak lihat. Sakit. Oh di rumah sakit ya. Ya, Sensen ini saudara-saudara, wah saya punya fotonya dia pupuran sama Joshua wedak-wedaan gitu saudara-saudara ya. Itu lucu Sensen sama Joshua. Makanya dia sama Joshua itu kayak kakak adik runtal-runtun tuh. Kadang anak saya itu mau kemana? Ke Sensen apa kangen gitu. Dia pergi ke sana saudara-saudara ya. Nah dia juga sama nanyain, oh Jos gimana om gitu. Dia tanya saudara-saudara ya. Nah saya cerita kepada Anda. Sensen tuh gede apa kecil badannya? Gede. Tapi dulu waktu umur setahun tuh dia kecil loh. Jadi dia tumbuh besar, tumbuh besar, tumbuh besar. Bapak ibu saudara, itu asal dikasih makan sama papa mama itu jadi gede. Ya. Tapi menjadi dewasa, Anda itu membutuhkan proses. Ya. Anda membutuhkan proses, saudara-saudara. Nah, saya mau contoh lagi. Kak, siapa kak? Sini kak. Iya. Nah. Ya, dulu kamu pernah lihat foto kamu kecil? Ya, sampai sekarang umur berapa? 13 sudah gede kayak gini. Ya, saudara ya. Ini enggak tiba-tiba mamah papahnya ngasih makan. Sakit dibawa ke rumah sakit. Ya, saudara-saudara. Nah, ketika dia tidak, kalimat nomor 2, kedewasaan adalah proses memilih prinsip yang benar. Kamu yang sering dimarahi mamah, ditegur orang tua, itu karakter yang jelek, sifat yang jelekmu apa? Malas? Ya, enggak suka bantu? Suka bantu ya. Tadi dibilang malas gitu. Ada lagi enggak? Hah? Ada lagi? Enggak ada. Cuman satu, malas. Saudara-saudara. Nah, untuk merubah malas itu butuh proses. Yang pertama butuh kalimat dulu. Yang paling dahsyat adalah kalimatnya Tuhan Yesus. Ya. Contohnya, saudara-saudara ya. Hendaklah kamu menjadi teladan dalam kerajinanmu. Ketekunanmu, betul enggak? Nah itu dihafalkan dia. Coba, saudara, hendaklah kamu menjadi teladan. Tirukan saya, menjadi teladan. Dalam kerajinan, ketekunan. Nah, dia dapat firman itu, dia sudah berubah sebenarnya. Nah lalu saudara-saudara, Roh Kudus akan dorong dia dalam hatinya sesuatu yang dia ini misalkan hanya mainan scroll-scroll tuh. Ya, scroll, lihat film India, drakor India, saudara-saudara ya. Anda tahu drakor India? Hah? Oh bukan drama India gitu ya? Oh kalau drama India Drandi. Nah, terima kasih ngingatin. Ya saudara-saudara, dia jadi berubah. Tapi untuk berubah prosesnya kan lama gitu. Cuman Anda kalau tidak punya visi menjadi karakter Kristus, maka dia tidak pernah berubah. Karakter Kristus menjadi yang terutama. Dulu waktu kita marah-marahan, tak marahi enak enggak? Enggak enak ya Pak ya? Enggak enak. Pak Didi, enggak enak pada waktu ditegur, dipaksa, jadi rajin tuh enggak enak Pak. Enggak enak itu.
Saudara-saudaraku, pengennya ya wis beres gitu ya. Semua baik-baik saja. Tapi itu enggak enak. Tapi dia harus menjadi dewasa. Dewasa bicara sikap. Ya. Alkitab mengatakan di 1 Korintus 13 ayat 14. Ketika aku anak-anak, aku bersifat seperti anak-anak. Ketika aku dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak. Ya, saudara-saudara, sifat anak-anak itu yang paling jelas apa toh? Apa sen? Mutungan, nangisan, ya toh? Kalau masa orang tua wis umur 60 mutungan. Ya toh? Ben, aku rak nganu ya rak apa-apa, rak dianggep gitu. Masa mutungan umur 60, 70 lalu nyendiri neng pojok saudara-saudara. Kemudian apa tak bales engko gitu. Terus dia ngantemi apa? Batu ngelempari lampu saudara-saudaraku. Mlaku dhewe ke simpang 5. Saudaraku sambil apa namanya? Ngelus dodo saudara-saudara. Terus apalagi ngerokok 5, dirokok bareng. Saudara-saudara, itu anak-anak. Saya mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara. Orang dewasa mampu menanggung masalahnya. Coba lihat kanan kirimu, ngerti kowe gitu. Silakan duduk. Ya. Siapa di sini yang ditegur Pak Gembala mutung? Terus prai ora kebaktian. Tidak ada ya, sini rajin semua. Ya. Saudara-saudara, sampai di sini mengerti? Mengerti ya? Kalau tidak ngerti tak ulang lagi tidak apa-apa Pak Edi, 1 jam lagi ya. Coba kasih salam kanan kiri, aku ngerti ya sini maksud Pak Pendeta gitu. Jangan diam tok, kasih salam, aku ngerti gitu. Nah, next, terakhir. Ya, bagaimana caranya? Kelihatan enggak ya? Kelihatan ya? Tolong no, baca sing keras nomor 1. Enggak, prinsipnya aja dulu. Prinsipnya pertama apa? Allah Bapa, Tuhan Yesus menjadi pokok. Lah pokoknya Anda siapa? Ayam jago. Nek jagone loro nanti bingung. Pokoknya Anda itu siapa? Tenane. Ayo pokoknya siapa Mbak? Pokoknya siapa nih? Anda sering enggak ngomongin, pokoknya nek aku rak ngene, wes aku nesu gitu. Berarti pokoknya siapa? Ngene toh. Betul enggak? Pokoknya nek ndak semene aku ndak mau, berarti pokoknya semene. Betul enggak? Pokoknya nek kamu ndak lakukan ini, aku ndak mau lagi sama kamu, berarti pokoknya siapa? Ngamuk. Banyak sekali pokok di dalam hidup Anda semua. Pokok itu cuma satu aja. Siapa? Pokoknya. Itu toh. Yesus ngomong, akulah pokok. Kamu pokoknya siapa Riz? Joshua? Mau keliru meneh gue malahan. Gitu. Kamu pokoknya siapa? Banyak sekali pokoknya itu duit. Duit jadi pokok, saudara-saudara. Ya, saya cerita, ini nanti saya tutup kesaksian dengan hal yang baru. Jadi siapa pokok yang harus jadi pokok dalam hidup kita? Yesus. Yesus harus jadi pokok Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi tidak boleh lagi ngomong, pokoknya aku nek orang ini. Pokoknya aku kudu ngene gitu, ndak boleh lagi. Ya, pokoknya kudu Yesus. Oke, ya. Alkitab mengatakan Yesuslah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Kalau Anda menjadikan Yesus sebagai pokok hidup Anda, maka Bapa akan mengusahakan. Sekali lagi, kalau Yesus menjadi
pokok hidup Anda, maka Allah Bapa akan mengusahakan. Kayak nikah Toris, ngaku sudah lihat datamu. Nah, tak cerita nih, itu penting Yesus jadi pokok. Jangan nikah jadi pokok. Ya, pokok pernikahan itu justru Yesus Kristus itu. Calon bojomu ndi kok aku ora ndelok. Oh dinas. Oh iya. Saudara-saudara, jadi suami istri juga sama. Pekerjaan itu bukan pokok. Lalu Anda tidak punya pekerjaan langsung stres, sukacitanya hilang, saudara-saudara. Dompet masih ada 5 miliar aja Anda masih sedih, saudaraku, wah pokok entek iki wisan gitu. Enggak, saudara-saudaraku, Yesus menjadi pokok. Oke? Ya, sekali lagi katakan Yesus adalah pokok hidup saya. Ya, ya. Pokoknya kudu Yesus. Yang lain enggak. Yang kedua, saudaraku, menikmati pemeliharaan dari Tuhan. Ketika Anda menjadi Yesus pokok, Bapa akan mengusahakan Anda dan Anda harus menikmati pemeliharaan Tuhan. Perhatikan ayat kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Jadi di situ Tuhan memelihara Anda karena Yesus dalam hidup Anda. Jelas saudara-saudaraku, ya. Pak Didi tadinya pelayanannya rajin, saudara-saudara. Lalu turun, maka Yesus akan menjadi pokoknya, Bapa itu akan menyelesaikannya. Kis jam 10 kita rampung jam berapa? 12, kendel-kendel nih, kuanen nih. Ya, saudara-saudara, Pak kayaknya Pak Rofik lagi menikmati firman Tuhan. Jadi Anda harus menikmati pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan pelihara Anda, tidak mungkin Anda didiamkan sendiri. Saya mau cerita kepada Anda semua. Banyak sekali Yesus menjadi pokok hidup saya dan istri saya. Kadang uang enggak ada, Pak. Punya uang, nanti ada yang membutuhkan, ya wes. Gitu. Tetapi sekali lagi Bapak pengusahanya. Bapak bisa datangkan itu untuk membiayai kebutuhan saya dan istri saya. Wah, tak ceritanya banyak wis. Di situ. Mas Edi nanti suruh cerita. Pasti banyak tuh. Pak Didik juga banyak. Yang jelas pokoknya siapa? Yesus. Yang kedua, menikmati pemeliharaan Tuhan. Jangan memaksakan kehendak. Yang ketiga, hilang kok. Oh, salah nomor ya itu ya. Itu, salah nomor. Yang keempat, tinggal di dalam Dia dan firman-Nya. Ini orang yang luar biasa. Anda harus tekun di sini. Ini butuh ketekunan. Saya tidak mau diganggu, dipanggil istri saya kalau pagi ketika saya masih menghadap firman Tuhan. Saya enggak mau diganti-ganti. Itu wis pokoknya. Nah itu. Saudara-saudara, itu wis pokoknya Pak. Enggak mau saya dialih-alihkan. Mbok ono makanan enak, nasi goreng udang apa nasi goreng teri Medan gitu ya saudaraku. Tapi ini aku ngomong pokoknya iki. Itu. Firman Tuhan pokoknya. Gitu ya. Saudara, jadi itu melekat aku. Ini ditarik, saya seharian bisa kehilangan damai sejahtera. Sobek itu saya. Saudara-saudara. Jadi ketika saya sudah melekat di situ, saya tidak melakukan di situ. Ketika saya disobek itu robek. Coba Pak Rofik bilang khotbah Pak Kris gampang gitu. Ya dia enggak berani ngomong. Ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak akan berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur.
Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yang terakhir berbuah. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya mau cerita. Kemarin itu saya kedatangan murid saya yang mungkin 20 tahun enggak ketemu. Saudara-saudara ya. Ketemu terakhir itu dia butuh duit untuk mengeluarkan anaknya dari rumah sakit. Dulu dia ganteng, wajahnya itu persis Chow Yun Fat. Saudaraku tak kasih tahu, tanya istriku tuh. Jadi dia wajahnya Chow Yun Fat, dia rajin pelayanan ke Ampel. Diajak sama Mbak Yuni yang sekarang di Papua tuh, saudara-saudara. Jadi dia zaman itu aja kuliah, itu naiknya sudah motor gede. Sudah, wah celana begi yang gede banget. Itu zaman itu 20 tahun lalu. Wajahnya betul-betul kayak Chow Yun Fat, saudara-saudara. Chow Yun Fat itu yang sering main ketoprak, Bu. Gitu. Itu, saudara-saudara ya. Nah, terakhir ketemu yaitu dia tidak punya uang. Padahal dia anak orang kaya. Dia ini mantu dari salah satu keluarganya Raja Besi. Dia dipecat gara-gara suka hidup enak. Dikasih usaha ini gagal, dikasih modal ini gagal, dikasih modal itu gagal. Saudara-saudara. Ya, lalu terakhir itu dia nikah dan kemarin dia bawa istrinya yang kelima. Serem kan, saudara-saudara. Sekarang bisnisnya dia jadi suhu. Saudara-saudaraku, dia jadi suhu. Feng Shui, terus macam-macam. Saudara-saudara, dia di kelenteng dekatnya Pak Didi itu kelenteng apa tuh? Bonjeruk. Di situ. Oh sakti, ya sakti. Saudara. Dan dia punya kartu, kalau saya punya kartu pendeta, baik dari provinsi maupun dari, dia punya kartu dukun paranormal. Bisa mau beritahu kepada Bapak Ibu Saudara. Dia bisa baca ruangan gereja gini-gini. Saya ngomong sama dia, saya bisa baca kamu. Padahal itu ngawur tur bener Bapak Ibu Saudaraku. Ngawur tur bener itu. Saya bilang, alismu itu nunjukin hidupmu susah. Dia benar, oh iyalah betul. Istrinya yang kelima yang ngomong, betul hidup kami susah. Saudara-saudaraku. Padahal itu aku ngawur loh. Saudara-saudara. Terus tuh lihat mulutmu itu. Tuh mulut sial, tuh mulut miskin. Saya bilang gitu. Itu saya ngawur. Dia benar ya omongannya pembimbingku ya. Saudara-saudara, hidupnya dia susah. Walaupun dia sifu, saudara-saudara. Dia meninggalkan kasih karunia. Sifu itu suhu. Itu. Dia meninggalkan kasih karunia. Dulu dia pelayanan begitu luar biasa. Dia datang minta dimuridkan. Imannya dia goncang gara-gara 2 minggu atau berapa waktu lalu papahnya meninggal. Papahnya meninggal itu kekepan Alkitab. Imannya dia goncang. Saudara, keimanannya dia terhadap dewa-dewa itu goncang. Saudara-saudara, rupanya Yesus lebih dewa daripada segala dewa. Dan saya ngomong sama dia. Sebenarnya dia mau ke Gatsu karena rumahnya dekat sini. Saudara saya, kemarin tak temokke sama istrinya Pak Ridwan, Pak. Supaya besok kalau ke sini, nah tapi dia minta ngerengek-rengek kayak film Solin tuh loh, Pak tolong jadikan saya murid lagi Pak. Pak tolong jadikan saya murid lagi. Saya jual mahal Pak, tidak bisa. Saya bilang gitu. Ya, tapi 2 minggu lagi
Saya minta sih dia sudah dilayani di sini Pak Ed. Gitu. Ya. Ya itu saya enggak tahu soal istrinya 5 itu dia enggak tahu saya. Tapi yang jelas dia tidak bertumbuh. Ya. Di luar sana banyak yang demikian Pak Rofik. Pak, banyak sekali Bu, di luar sana masalah-masalah seperti ini banyak. Dibutuhkan orang yang melekat dan berbuah. Nah, gereja ini punya tema seperti itu, yuk konsisten di sana. Saya menginjili istrinya karena istrinya. Jadi saya injili saudara-saudaraku ketika dia terima Yesus, saya minta Putri itu orang kantor gereja mendampingi dia, menumpang tangan dia, dilawat Tuhan, nangis Bapak Ibu Saudara, nangis dia. Kemudian ketika kita doakan ada yang keluar. Dan setelah itu lega. Dia rasakan, dia plong. Itu namanya berbuah. Apakah hidup kita berbuah? Sebelum Anda berbuah, Anda harus berubah. Aman? Amin maksud saya. Ya, sudah bar ya, kita tutup ya. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa. Tuhan terus berbicara lebih banyak kepada saudara-saudaraku. Baik mereka yang muda, baik mereka yang tua, Tuhan mereka bertumbuh di dalam Engkau. Mereka menjadikan Engkau sebagai pokoknya dalam hidup mereka. Bukan lagi uang pokok dalam hidup mereka. Bukan lagi 9 pokok. Makanan, minuman, sandang, pangan dan lain-lain. Tetapi Engkau menjadi pokok dalam hidup mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau menjadi pokok dalam hidup mereka. Mari Bapak Ibu Saudara, katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Engkaulah pokok dalam hidupku. Aku mau berubah. Aku mau hidup di dalam Engkau. Dan hiduplah Engkau di dalam aku. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati mereka. Menunjukkan kepada mereka pertumbuhan itu berbuah. Tuhan berkati hidup mereka. Kalau mereka ada tanggungan-tanggungan Tuhan, mari Engkau berlari-lari mengeluarkan mereka. Kalau mereka ada masalah, ketika mereka duduk di tempat ini, mendengarkan firman-Mu, tetapi sebenarnya mereka sedang banyak masalah. Aku berdoa, Tuhan yang keluarkan mereka. Tuhan yang sembuhkan mereka. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan dukungan doa, adanya masalah dalam hidupmu tidak kunjung selesai, taruh tangan kirimu di dada, saya akan berdoa bagimu jika itu ada. Saya akan doakan engkau. Ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menaruh tangan kiri di dada, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau Immanuel. Engkau besertaku. Engkau tahu kelemahanku. Engkau tahu kekhawatiranku. Engkau tahu aku sedih. Tuhan Yesus, tolonglah aku. Keluarkan aku, pimpin aku, bimbing aku keluar dari masalahku. Anda sebut masalahnya apa, dia ada di depan Bapak Ibu Saudara. Anda sebut masalahnya kepada Tuhan. Dan dia mulai memeluk Anda.
Dia akan menolong Anda. Dia mulai menjamah hidupmu. Terbukalah hatimu. Dia masuk begitu dalam kepada kesesakan hatimu, kepada kekhawatiran itu. Dan dia mulai mengangkat keluar dari hidupmu. Katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku butuh pelukan-Mu. Dan mulai rasakan dia memeluk Anda. Lihatlah, dia memegang pundakmu. Dia memeluk Anda. Bapa berdoa, jamahlah, sembuhkanlah di tempat mereka duduk. Pulihkanlah. Nyatakanlah nama-Mu dalam hidup mereka. Engkau menjadi pokok dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Christian. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan persembahan. Kita akan mengadakan persembahan 2 kali, persembahan syukur dan persembahan kedua adalah persembahan untuk Natal kita bersama tanggal 14 Desember. Mari kita siapkan hati kita mau memberikan persembahan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahwa kami gereja Tuhan, untuk kami selalu terhubung dengan Tuhan. Hidup selalu dalam panggilan Tuhan. Bahwa kami menyadari bahwa kami butuh Engkau. Di setiap waktu kami, baik kami di sekolah, di kampus, di pekerjaan kantor kami Tuhan. Bahkan di rumah tangga kami butuh Yesus. Sebab di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk Pastor Christian yang sudah membawakan kebenaran firman-Mu, yang telah menyingkapkan rahasia firman Tuhan kepada kami. Bahwa kami gereja-Mu Tuhan, untuk kami menyambut dengan penuh sukacita dan kami berubah serta kami menghasilkan buah yang banyak Tuhan, di dalam nama Yesus. Pakai keluarga Pastor Christian, Bu Kiki dan Joshua Tuhan, bahwa keluarga ini boleh menjadi berkat bagi banyak keluarga-keluarga dimenangkan bagi Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami dikuatkan, kami diteguhkan oleh keluarga beliau. Kami minta pengurapan Tuhan dari tempat maha tinggi memenuhi keluarga Pak Christian di dalam nama Yesus. Tuhan, cukupkan segala sesuatu dan Engkau menarik banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan melalui keluarga Pastor Christian. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkati tangan-tangan yang memberikan dengan penuh sukacita sebagai syukur kami, terima kasih kami karena Engkau sudah memberkati hidup kami. Kami kembalikan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang mau mentransfer bisa melalui nomor BCA 4091 755 755 GKKD Revival Semarang. Silakan kolektan. Kita mau naikkan pujian Gandul Gusti. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dino, dino ini Gandul Gusti.
kita akan menerima doa berkat. Saya mengundang Pastor Christian untuk tutup dalam doa. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kita satukan hati kita untuk berdoa bagi negeri kita. Kami berdoa bagi negeri ini Tuhan, dari ujung barat sampai ujung timur, dari ujung utara sampai ujung selatan. Naungi dengan hadirat-Mu. Menyadarkan banyak orang mengenai kebutuhan akan keselamatan oleh Yesus Kristus. Bukakanlah mata hati penduduk negeri ini. Bukakanlah mata hati bangsa ini, supaya mereka berduyun-duyun datang kepadamu. Berkatilah mereka, perekonomian mereka, kesejahteraan mereka. Berkatilah dengan pemimpin-pemimpin dari tingkat pusat sampai tingkat RT RW, pemimpin yang memiliki hati Bapa, pemimpin yang mengayomi rakyatnya, pemimpin yang menggembalakan, yang tidak membedakan suku, ras, golongan, agama, dan menyirnakan seluruh pengajaran-pengajaran radikalisme di negeri ini. Tuhan menjaga negeri ini, memberikan roh pertobatan kepada negeri ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Mari jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kepadamu dikatakan firman Tuhan, engkau akan terus naik. Engkau akan menjadi kepala. Engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, sementara engkau sendiri tidak akan meminjam. Oleh karena itu Tuhan memberkati usahamu, memberkati profesimu, memberkati pekerjaanmu, memberkati studimu, memberkati keluargamu, berlimpah-limpah supaya engkau menjadi berkat. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ia mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin.